Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya perkenalkan, nama saya Dr. Andes Muhammad Asmuni. Di sini saya selaku Wakil Kepala Sekolah Sambil Sekolah. Dan pada pagi hari ini kebetulan saya sebagai materi wawasan wiyata mandala. Sudah pernah mendengar istilah wawasan wiyata mandala, anak-anak? Oh baiklah, kalau ada yang merasa sudah pernah mendengar, ada yang merasa belum, sekarang kita jelaskan bersama-sama di mana wawasan wiyata mandala itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tahu anak-anak di mana bahasa Sanskerta dari mana? Bahasa Sanskerta itu dari India Utara. Jadi wawasan wiyata mandala di mana terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama adalah wawasan. Wawasan itu adalah pandangan atau tinjauan atau sikap yang mendalam terhadap sesuatu hal. Sedangkan wiyata itu artinya pendidikan. Yang terakhir adalah mandala. Itu adalah tempat atau lingkungan. Jadi dengan demikian definisi wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi sekolah ini adalah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, bukan yang lain. Jadi bukan tempat bermain, ya, bukan tempat hura-hura dan sebagainya, melainkan tempat untuk menuntut suatu pendidikan. di mana dalam sekolah itu terjadi suatu PBM atau proses belajar mengajar. Di mana di dalam PBM itu setidaknya harus ada yang pertama, harus ada guru. Yang kedua harus ada siswa. Nah, dengan demikian maka terjadilah dialog interaktif antara guru dan siswa. Inilah yang disebut dengan proses belajar mengajar. Dapat anak definisi tentang wawasan wiyata mandala. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Selain definisi daripada wawasan wiyata mandala, di mana wawasan wiyata mandala itu memiliki beberapa unsur. Unsur wiyata mandala diantaranya pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi sekolah adalah merupakan tempat pembelajaran di mana di situ terdapat peserta didik dan pendidik. Unsur yang kedua adalah kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Baik sarana fisik maupun non fisik itu menjadi tanggung jawab daripada kepala sekolah. Di antaranya apa sarana fisik? Ada gedung sekolah, ada ruang pembelajaran, ada oleh dan sebagainya, ada halaman bermain dan sebagainya. Ini juga merupakan tanggung jawab daripada kepala sekolah. Yang non fisik diantaranya adalah materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa. Itu adalah juga merupakan siapa yang memberikan materi, tiada lain adalah bapak dan ibu guru kita. Ada unsur yang ketiga, antara guru dan orang tua harus saling pengertian dan kerjasama erat untuk membantu tugas pendidikan. Jadi ada hubungan kerjasama, hubungan yang sinergi antara guru dan orang tua. Dengan demikian maka terjadi hubungan timbal balik, hubungan yang responsif antara guru dengan orang tua. Ini yang kita harapkan. Dengan demikian maka apapun yang terjadi di sekolah, apapun terjadi di keluarga, kita sama-sama tahu, kita bisa menyelesaikan masalah bersama. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Artinya siswa baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah harus mampu menjaga nama baik sekolah dan mampu menjaga nama baik guru. Dan yang kelima,
sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi dengan demikian antara sekolah dan warga masyarakat, terutamanya yang ada di lingkungan sekitar sekolah, ini harus terjadi hubungan yang sinergi, saling mendukung, saling menjaga kebersihan lingkungan. Kalau sekolah sudah menjaga lingkungan dengan baik, begitu juga dengan masyarakat harus mendukung. Jangan sekolah sudah menjaga lingkungan yang baik, dan sekolah memberikan kotoran dan sebagainya. Ini tidak terjadi hubungan yang sinergi. Nah, sekolah juga harus mampu menjunjung tinggi kearifan lokal. Apa yang berkembang di daerah itu juga kita harus junjung tinggi, sehingga dengan demikian maka terjadi hubungan yang sinergi antara sekolah dengan keluarga masyarakat. Nah, ini perlu ditanamkan kepada anak-anak, terutama siswa baru ini, sehingga dengan demikian maka anak mengenal lingkungan kita, mengenal sekolah kita dengan baik. Ya, selanjutnya sekolah dan fungsinya. Apa sih fungsinya sekolah itu? Yang pertama, fungsi sekolah adalah merupakan tempat penyelenggaraan proses PBM. Jadi sekolah itu tempat terjadinya proses belajar mengajar, di mana kalau ada istilah proses belajar mengajar, ada siswa belajar, ada guru mengajar. Sedangkan yang kedua, fungsi daripada sekolah adalah sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Jadi sekolah sebagai proses belajar mengajar untuk mengembangkan yang pertama, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Diharapkan dengan proses belajar mengajar, maka ilmunya anak-anak itu semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin bertambah, semakin pandai, dan semakin jenius. Ini harapan kita. Sekolah adalah sebagai pandangan hidup atau kepribadian. Pandangan hidup apa sih cita-cita kamu ke depan itu nanti apa? Ya, saya jadi apa? Setiap anak itu harus punya impian. Dalam artian impian yang positif. Saya ke depan nanti saya menjadi ini. Mulai sekarang harus merencanakan itu ya. Sehingga kalau kamu punya impian, otomatis harus kamu wujudkan dengan cara bagaimana? Otomatis dengan belajar yang serius, yang disiplin. Begitu juga dengan pengembangan kepribadian. Dengan adanya sekolah ini maka kepribadian anak harus semakin baik, sikap kita harus semakin baik kepada Tuhan. Dengan demikian ya, harus taat menjalankan syariat agamanya. Ini yang kita harapkan. Fungsi sekolah adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Itu yang disebut dengan makhluk sosial. Artinya dalam kehidupan kita setiap hari kita juga butuh kehadiran orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri atau egois, tidak bisa. Karena kita pada prinsipnya adalah selain makhluk individu juga makhluk sosial. Selain makhluk sosial, kita juga makhluk yang beragama. Otomatis kita harus menjalankan syariat agama kita. Kemampuan berkarya. Jadi diharapkan ke depan anak itu bisa menjadi anak-anak yang berpotensi, anak-anak yang berkarya. Artinya bisa menghasilkan sesuatu karya, minimal untuk diri sendiri, dikembangkan untuk lingkungan keluarga, dikembangkan untuk lingkungan masyarakat, lebih luas untuk negara, bahkan untuk dunia. Ini harapan daripada sekolah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memenuhi tugas dan kewajiban siswa sebagai masyarakat belajar. Dengan demikian maka dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan harus berjalan secara serasi dan secara harmonis. Ini ya, itu fungsi sekolah. Yang terakhir materi dari saya adalah ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar itu bagaimana? Yang pertama, ada guru dan siswa. Jadi sekolah itu kalau nggak ada guru, nggak ada siswa, tidak bisa dikatakan sekolah. Jadi yang dimaksud sekolah itu ada guru, ada siswa, sehingga timbullah proses belajar mengajar. Yang kedua, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Terciptanya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Artinya sadar terhadap ilmu pengetahuan. Artinya apa? Anak-anak itu sadar, saya itu butuh ilmu pengetahuan.
Saya butuh ilmu, saya butuh pengetahuan, otomatis harus belajar lebih keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Artinya manusia Indonesia yang seutuhnya itu menjadi jati diri masyarakat Indonesia sebenarnya. Saya sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan negara Indonesia. Apa yang saya buat untuk Indonesia, itu tujuan kita sebagai masyarakat belajar. Ya, demikian saya pilih materi dari sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ilmu pengetahuan bagi anak ke depan, sehingga anak menjadi anak-anak Indonesia yang seutuhnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.